Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan membaca kitab yang berjudul Hujjah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Kiai Haji Ali Maksum. Kitab ini menguraikan amalan-amalan atau tradisi keagamaan Nahdlatul Ulama. Ada sekitar 9 masalah yang akan dibahas di dalam kitab ini. Di antaranya adalah menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran dan sedekah kepada mayit. Kemudian sholat sunat qobliyah Jumat, ada atau tidak. Kemudian talqin mayit. Selanjutnya sholat tarawih. Kemudian selanjutnya lagi ketetapan 2 bulan, yakni bulan Ramadan dan bulan Syawal. Selanjutnya masalah ziaratul kubur. Kemudian selanjutnya lagi na'imul qabri wa azabuhu, kenikmatan kubur dan azabnya. Nikmat-nikmat yang ada di dalam kubur, berikut azabnya juga dibahas di sini. Yang terakhir adalah penjelasan tentang tawasul kepada nabi, kepada para aulia dan kepada orang-orang soleh. 8 dari 9 masalah ini ditulis langsung oleh Kiai Haji Ali Maksum. Sementara yang terakhir tentang tawasul dan tabarruk kepada orang-orang soleh itu ditulis oleh murid beliau, yakni Kiai Haji Ibnu Masyhudi, murid beliau, murid kesayangan beliau yang telah beliau ijazahkan, yang telah beliau perbolehkan untuk menambah. Tujuan dari Kiai Haji Ali Maksum di dalam mengarang kitab ini, yang pertama adalah untuk menjawab tuduhan atau gugatan orang-orang yang menyatakan dirinya kaum modernis, yaitu Majelis Tafsir Al-Quran, kemudian Salafi Wahabi yang menyesatkan, kemudian mengkafirkan, kemudian mensyirikkan, membid'ahkan amalan-amalan kita Nahdiyin, yang pada akhirnya nanti bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Padahal ini sesungguhnya hanya masalah furu'iyah, masalah cabang, bukan masalah usuli, bukan masalah tauhid, tetapi hanya masalah furu'iyah, masalah fikih yang bersifat ijtihadi, artinya hasil pemikiran ijtihad para ulama. Yang kedua adalah tujuan dari ditulisnya kitab ini adalah untuk membela dan mempertahankan kebenaran amaliyah Nahdlatul Ulama, agar kaum Nahdiyin semakin mantap di dalam menjalankan amaliyah dan tradisi keagamaan ini dan tidak terjebak dalam perdebatan, percekcokan antara sesama muslim. Baiklah, sebelum kita mulai pengajian kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah terlebih dahulu, pada baiknya kita tawasul kepada pengarang, semoga kita mendapatkan barokah, mendapatkan manfaat dari kitab yang kita baca ini.
Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wal anbiya wal mursalin wal awliya wa suhada as-salihin thumma khususun ila ya haji bi anna Allah taqabbal hasanatihim wa ghafir sayiatihim lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bagi yang belum mempunyai kitab ini, nanti bisa di-download di bawah. Ada sekitar 10 MB, filenya sekitar 10 MB. Kita mulai halaman 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Summa qala ittabi'al ulama'a fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Ikutilah para ulama, ikutilah oleh kalian ulama akan para ulama, fa innahum, karena sesungguhnya para ulama, surujud dunya wa masabihul akhirah, adalah lenteranya dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumi yu'minun. Alhamdulillahi, alhamdu adapun segala puji, lillahi ialah bagi Allah, allazi Allah anzala telah menurunkan siapa Allah, alkitaba akan Al-Quran, tibyanan sebagai penjelasan, likulli syai'in bagi segala sesuatu, wahudan sebagai petunjuk, warahmatan dan sebagai rahmat. Al-Quran itu liqaumin bagi kaum, yu'minuna yang beriman, siapa kaum. Fihi basairu wa nur wa syifa'u lima fis sudur. Fihi ialah pada Al-Quran, basairu adapun berbagai ilmu pengetahuan, wa nurun dan cahaya, wa syifa'un lima fis sudur dan obat penyakit, lima fis sudur bagi sesuatu yang ada di dalam hati, obat penyakitnya hati. Wala ya'qiluhu illa ar-rasikhuna, dan tidak bisa atau tidak mampu mendalami akan Al-Quran illa kecuali ar-rasikhuna, siapa orang-orang yang mumpuni, para ulama yang mumpuni, yang mendalam di dalam ilmunya. Fas'alu, maka bertanya oleh kalian, bertanyalah ahla zikri kepada ahlul ilmi. Ahla zikri bimana ahlal ilmi, orang yang ahlil ilmu. In kuntum, jika ada siapa kalian, la ta'lamuna, ialah tidak mengetahui siapa kalian. Jadi ketika kita tidak tahu dalam satu masalah agama, tanyalah kepada ahlinya. Wa qala, dan telah berfirman siapa Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul, wa man dan barang siapa, yushaqiqi yang menentang. Yang menentang siapa, man ar-rasul akan rasul, min ba'di ma dari setelah sesuatu, tabayana yang telah menjadi jelas, lahu bagi ma'al huda adapun petunjuk atau kebenaran, wa yattabi dan barang siapa yang mengikuti siapa man ghairu sabilil mu'minina kepada selain jalannya orang-orang mukmin, nuwalihi maka kami akan biarkan hi kepada man ma akan sesuatu tawalla yang ia kuasai. Maksudnya kami akan biarkan ia leluasa di dalam kesesatan. Wa nuslihi dan kami akan masukkan hi akan man jahannama kepada neraka jahanam. Wa sa'at masira dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruknya masira tempat kembali. Quran surah An-Nisa ayat 15. Jadi orang yang menentang Rasul setelah dijelaskan kepada mereka suatu petunjuk, suatu kebenaran, kemudian orang yang mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, maka nanti Allah akan memasukkan mereka itu ke dalam neraka jahanam.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'uthi bil hilmi war rahmati al wasi'ati al qaili mahma utitum min kitabillahi fal amalu bihi wajibun la udra li ahadin fi tarkihi fa illam yakun fi kitabillahi fa sunnatul li madiyatun fa illam yakun fi sunnatil li fa maqala ashabi li anna ashabi kan nujumi fis samai fa ayyuma akhadtum bihi faqad tadaitum wa ikhtilafu ashabilakum rahmatu wa ala alihi wa sahbihi as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil asharil ladzina hum amanatu hadhil ummah al-ma'sumati min al-ijtima'i ala al-khata'i wal ghawaya. Wassalatu wassalamu dan adapun salawat dan salam ala sayyidina ialah atas sayyidina junjungan kita Muhammad yakni Nabi Muhammad al-mab'uthi yang diutus bil hilmi dengan penuh toleransi warahmati dan rahmat al-wasi'ati yang luas rahmat sekalian alam al-qaili yang bersabda mahma utitum bagaimanapun juga utitum diberikan siapa kalian min kitabillahi daripada kitab Allah Al-Qur'an fal amalu adapun beramal bihi dengan Al-Qur'an dengan isinya Al-Qur'an wajibun hukumnya adalah wajib la uzra tidak ada alasan li ahadin bagi seorang pun fi tarkihi di dalam meninggalkan kewajiban itu. Fa illam yakun fi kitabillahi maka jika tidak ada fi kitabillahi di dalam kitab Al-Qur'an fa sunnatul li madiyatun maka adalah kembali kepada sunnah Nabi yang telah lewat yang telah lalu. Fa illam yakun fi sunnatil li fama qala ashabi bila mana tidak terdapat fi sunnatil li di dalam sunnahku fama maka adapun sesuatu qala yang telah berkata ashabi siapa sahabat-sahabatku liana ashabi karena sesungguhnya sahabat-sahabatku kan nujumi laksana bintang fis samai yang ada di langit wa yuma akhadtum bihi maka yang mana saja kalian ikuti bihi dengan dia ma faqad itu maka sungguh kalian telah mendapatkan petunjuk. Jadi ketika tidak terdapat di dalam Al-Qur'an jika suatu masalah suatu hukum tidak terdapat di dalam Quran maka rujukan kita adalah ke dalam hadis. Bila mana ada masalah, ada problem lalu tidak terdapat di dalam hadis maka rujukan kita adalah ashabun nabi, para sahabat. Karena kata Nabi, ashabikan nujum, sahabat-sahabatku itu laksana bintang yang ada di langit, dia bisa menerangi. Waqtilafu ashabi lakum rahmatun dan adapun perbedaan pendapat di kalangan sahabat-sahabatku lakum bagi kalian semua rahmatun itu adalah suatu rahmat. Wa ala alihi dan atas keluarganya Nabi wasahbi dan sahabat-sahabatnya Nabi wasabirina yang penyabar mereka wasadiqina dan benar-benar beriman siapa mereka wal qanitina dan patuh dalam ibadah siapa mereka wal munfiqina dan gemar berimpak dermawan siapa mereka wal mustaghfirina dan beristighfar senantiasa beristighfar bil ashari pada waktu sahur allazina hum yang adapun mereka amanatu hadil ummah yakni orang yang terpercaya hadil ummati daripada umat ini al-maksumati yang terjaga terpelihara minal ijtima'i daripada bersekongkol daripada bersepakat alal khoto'i dalam satu kesalahan wal ghawayati dan kesesatan yang tidak mungkin yang terjaga mereka itu daripada bersepakat di dalam kesesatan bersepakat di dalam kesalahan. Walal ladzina tabauhum bi ihsanin wa la yattabi'una khutuwatis syaitan dan atas orang-orang ittaba'u yang mengikuti siapa alladzina hum kepada mereka sahabat bi ihsanin dengan penuh keimanan. Dan kebaikan maksudnya dengan penuh keimanan. Wa la yattabi'una dan tidak mengikuti siapa mereka sahabat khutuwatis syaitan akan langkah-langkahnya syaitan. Wa ba'du dan setelah itu setelah alhamdulillah dan sholawat walamma ra'aitu masih sahajati ikhwani at-talabati bil ma'hadil islami kerabyak khususan wa ghalihi min amsali al-qasirin umuman ila bayani
Falamma maka ketika itu memperhatikan siapa saya atau melihat siapa saya, masih sahajati ikhwani akan sangat butuhnya. Masih saya itu maknanya, masih sahajati itu maknanya sangat mendesak, kebutuhan yang sangat mendesak. Ikhwani, saudara-saudaraku atau labati yang menuntut ilmu di pondok pesantren Kerapiak, khususnya warihim dan selain mereka santri tolabah min amsali dari orang-orang yang sama sepertiku al-qasirina yang terbatas ilmunya umuman pada umumnya ila bayani kepada suatu penjelasan amsilatin suatu contoh minal masaili dari beberapa masalah allati masaila yang tidak sebaiknya tabadul ingkari apa diperdebatkan fiha di dalam masail misla mas'alati qobliyatil jum'ati seperti masalah salat qobliyah Jumat ada atau tidak itu tak perlu diperdebatkan. Wa misla mas'alati talqinil mayyiti dan seperti lagi masalah talqin mayit wa ba'da dafni setelah mayit tersebut dikuburkan. Wa nawihima dan seumpama dari keduanya. Misalnya ziaratul kubur, tawasul dan lain-lain. Kaila yastauliya alaihim fi dinihimul wasaisu agar supaya tidak menguasai alaihim atas mereka fi dinihim di dalam agama mereka wasaisu tidak menguasai apa waswas wal auhamu al batilatu dan dugaan-dugaan yang batil. Wala yatasallatu alaihim asyaitanu dan agar supaya tidak menguasai alaihim atas mereka tidak menguasai atas mereka asyaitanu siapa syaitan auliyauhu dan petinggi-petingginya syaitan. Bagaimana cara mereka menguasai bil ilwa'i wal idlali dengan godaan-godaan wal idlali dan kesesatan. Wala yaghtarru bitalbisati ahlil ahwa'i wa in kasurul qil wal qol. Dan hendaklah mereka tak tertipu. Artinya orang-orang awam tadi atau santri tadi hendaklah tidak tertipu bitalbisati ahlil hawa'i dengan mengenakan pakaian ahlil hawa. Ahlil hawa itu artinya pemuja hawa nafsu. Hendaklah tidak tertipu dengan sesuatu yang digunakan oleh ahlil hawa, pemuja hawa nafsu. Wa in kasru al-qil wal qol. Meskipun banyak pendapat yang dikatakan qil wal qol dan pendapat yang mengatakan, bahasa bebasnya yaitu pendapat-pendapat yang tidak benar, pendapat-pendapat yang ngawur lah. Wa ya'lamu dan agar supaya mereka mengetahui hakon akan suatu kebenaran annama alaihi salafu bahwasanya adapun sesuatu alaihi yang ialah atas ma'asalafu adapun ulama salaf as-solihu soleh wal haqqul muttaba'u adalah kebenaran al-muttaba'u yang harus diikuti. Wa maza ba'dal haqqi maka tidaklah setelah suatu kebenaran ilad dhalal kecuali kesesatan. Jama'tu fi hadzal kitabi maqalahu asatinul ulama al-i'lam wa akabiru rijalil islami. Jama'tu telah mengumpulkan siapa saya, telah menghimpun siapa saya fi hadzal kitabi di dalam kitab ini, kitab Ahlussunnah wal Jamaah, ma akan sesuatu qala yang telah berkata kepada ma'asatinul ulama'i siapa ulama-ulama besar al-a'lami ulama-ulama dunia internasional wa kabiru rijal islami dan tokoh-tokoh pembesar Islam. Izla sabila limisli al-qasiri fi hadzal amri ilal jam'a wan naqla min ibarati haula'il kiram. Karena la sabila tidak ada jalan limisli bagi orang yang seumpama seperti aku
Al-qasiri yang dangkal ilmunya, yang terbatas ilmunya fi hadzal amri di dalam perkara ini, urusan ini, illa kecuali melainkan al-jam'ah hanya bisa al-jam'ah menghimpun, mengumpulkan, wa naqla dan menukil, mengutip min ibarati haula'il kiram dari ibarat-ibaratnya mereka yang mulia itu. Wal itimada dan berpegang teguh alaihim kepada mereka ulama, ala anni berdasarkan anni bahwa sesungguhnya aku lam akun tidak ada siapa aku li uhaddisa nafsi bitajassumi hadzal anai, membicarakan siapa aku, berbicara siapa aku nafsi kepada diriku sendiri, bitajassumi hadzal anai, dengan sulitnya tugas ini, sebab sulitnya tugas ini. Maksudnya sesungguhnya ini dauhnya, perkataannya Kiai Haji Ali Maksum, saya sendiri, kata beliau, masih merasa berat kan untuk mengarang kitab ini. Secara makna bebasnya seperti itu. Laula, seandainya tidak ada, akhrajahu mengeluarkan Al-Khatibu Al-Baghdadi, siapa Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi fil Jami'i, di dalam kitabnya Al-Jami', wa warihi dan selain dari kitabnya Al-Jami', annahu bahwasanya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasul, idza zaharatil fitanu, apabila telah muncul atau nampak al-fitanu apa fitnah-fitnah, au qala atau bersabda siapa Rasul. Jadi teksnya pertama tadi idza zaharul fitan, yang kedua idza zaharul bid'ah, zaharatil bid'ah, apabila telah muncul, telah nampak al-bid'ah atau bid'ah-bid'ah, wasubbat dan dicaci maki ashabi, siapa sahabat-sahabatku, falyadhhuril alimu ilmuhu, hendaklah orang yang alim itu menampakkan ilmu akan ilmunya. Wa man lam yaf'al zalika, barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut, tidak menampakkan ilmunya, falaihi, maka ialah atasnya laknatullahi, laknat Allah, wal malaikati dan para malaikat, wan nasi dan manusia ajma'ina semua mereka, akan mendapatkan laknat Allah. Jika ia punya ilmu, kemudian orangnya alim, kemudian dia menyimpan ilmunya ketika sudah terjadi, sudah muncul bid'ah, sudah muncul fitnah. La yaqbalullahu minhu sirfan wala adlan, tidak menerima siapa Allah minhu dari man, sirfan akan ibadah wajib, wal adlan dan ibadah sunnah. Wa marawahu al-Hakimu, dan hadis rawahu yang telah meriwayatkan kepada al-Hakimu siapa Imam Al-Hakim, an Ibnu Abbasin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, Abbas dan Ibnu Abbas. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda sahabat Nabi, ma zaharu ahlu bid'atin, tidaklah nampak ahlu bid'atin, ahli bid'ah, illa kecuali azharallahu, menampakkan siapa Allah, fihi pada mereka ahlu bid'ah, hujjatau akan hujjahnya Allah, ala lisani man syaa min khalqihi, melalui lisan, melalui lidahnya orang saat yang telah menghendaki siapa Allah, min khalqihi daripada makhluknya Allah. Wa ana za'azkuru fi ma ya'ti amsilatan min nau'ainil mazkuraini, dan di sini azkuru, aku akan menyebutkan, fima tentang sesuatu, ya'ti yang akan datang, menyebutkan amsilatan akan suatu perumpamaan, min nau'ainil mazkuraini dari dua macam yang telah disebutkan barusan. Ini tentang sunnah qabliyah Jumat dan talqin lainnya. Wallahul musta'anu, dan adapun Allah adalah zat yang dimintai pertolongan, li isobatil sawabi, untuk memperoleh kebenaran, walaihi, dan hanya kepada Allah, atuklan, adapun berpasrah diri, bertawakal, wa ilaihi, dan kepada Allah, al-ma'abu, adapun tempat kembali. Al-Jami'u al-Faqir Kiai Haji Ali Maksum, yang menghimpun kitab ini adalah Al-Faqir Kiai Haji Ali Maksum. Selanjutnya masuk ke dalam misal yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-misalul awalu, adapun ini adalah misal yang pertama. Jawazu hibati thawabil qiraati was-shadaqati lil mayyiti wa usuli thawabil qiraati wa amalil birri lil mayyiti. Kebolehan
menghadiahkan pahala bacaan Al-Qur'an wa shadaqati dan sedekah lil mayyiti kepada mayit, wa wusuli thawabil qiraati dan sampainya pahala bacaan Al-Qur'an, wa amalil birri dan amal-amal kebaikan lil mayyiti kepada mayit. Wa huwa jawazu hiba ila akhiri min masail furu'i, termasuk masalah-masalah furu'iyah al-khilafiyati yang sifatnya khilaf, yang sifatnya khilafiyah. Masalah-masalah furu'iyah yang selalu menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Fala yajuzu maka tak boleh bisa nihi dalam perkara ini, dalam persoalan ini, itsaratul fitani melakukan suatu fitnah, wal jidali dan perdebatan, wal ingkari dan pengingkaran, alal qaili atas orang yang mengatakan, wal amili dan orang mengamalkan bihi dengan dia kebolehan menghadiahkan pahala bacaan itu tadi, wala alal mukhalifi dan tidak pula atas orang yang menentang. Tak perlu melakukan perdebatan, pengingkaran, baik orang yang mengatakan maupun orang yang menolak, orang yang pro dan orang yang kontra. Wala yang bagi dan tidak seyogianya ayaqa bahwa terjerumus bainahuma antara keduanya al-qail wal mukhalif ma akan sesuatu, ma apa sesuatu, la yang bagi yang tidak sebaiknya apa wuku'uhu terjadinya ma baina akhwaini muslimaini antara dua orang muslim, dua saudara sesama muslim. Walain kana lil man'i mustanadun, dan jika atau bila mana ada lil man'i ialah bagi orang yang kontra, orang yang menolak, menentang, mustanadun adapun dalil yang kuat, fa inna li ghairihi mustanadan kadzalik, maka sesungguhnya bagi selain dari mani, selain dari orang yang menentang juga mustanadan adapun punya dalil yang kuat, kadzalika begitu juga. Orang yang pro dan orang yang kontra itu sama-sama punya dalil. Faqad qala Ibnu Taimiyah, sungguh telah berkata siapa Imam Ibnu Taimiyah, annal mayyita yantafi'u bi qiraatil Qur'ani kama yantafi'u bil ibadati al maliyati minas shadaqati wa nawiha. Ini adalah perkataan dari Imam Ibnu Taimiyah, rujukannya kaum Salafi Wahabi. Kenapa di sini ditampilkan pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah? Karena rujukan mereka saja mengakui bahwasanya bacaan Al-Quran itu bisa bermanfaat kepada si mayit. Kenapa pengikutnya membid'ahkan, menolak seperti itu? Annal mayyita bahwasanya mayit yang tapi bisa mengambil manfaat bi qiraatil Qur'ani dengan bacaan Al-Quran, kama sebagaimana yang tapi bisa mengambil manfaat siapa mayit bil ibadati al-maliyati dengan ibadah-ibadah yang sifatnya maliyah, minas sedekati berupa sedekah, maliyah itu ibadah maliyah berupa sedekah, wa nawiyah dan seumpamanya sedekah. Waqala Ibnu Al-Qayyim fi Kitabir Ruhi di dalam waqala dan telah berkata Ibnu Al-Qayyim siapa Imam Ibnu Al-Qayyim fi Kitabir Ruhi dalam kitabnya Ar-Ruh, afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-sadaqatu wal istighfaru wa du'a'u lahu wal hajju anhu. Adapun yang paling utamanya sesuatu yuhda yang bisa dihadiahkan apa ma ilal mayyiti kepada si mayit adalah as-sadaqatu, adalah sedekah, wal istighfaru dan memohon ampun, wa du'a dan berdoa lahu lil mayyit, wal hajju dan berhaji anhu anil mayyit atas nama mayit. Ini adalah perkataannya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Ibnu Qayyim Al-Jauzi adalah muridnya dari Ibnu Taimiyah. Jangan disamakan antara Ibnu Qayyim Al-Jauzi dengan Ibnu Jauzi, karena dua orang ini namanya mirip tapi berbeda orangnya. Ibnu Qayyim ini rujukan mereka kaum Salafi Wahabi yang bukan termasuk dari golongan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sementara Ibnu Al-Jauzi adalah golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi sesungguhnya tidak semua qaul Ibnu Taimiyah dan qaul Ibnu Qayyim itu tidak boleh dipakai. Justru ada qaul mereka yang bisa digunakan untuk mengerot, untuk menolak kaum-kaum Wahabi ini. Walhasil jika
kaul mereka ini bertentangan dengan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, ya ditolak. Bila tak bertentangan, berarti bisa kita terima. Bahkan bisa menjadi senjata kita untuk mengorot mereka. Wa amma qiraatul Qur'ani wa ihda'uha ilahi tatawu'an min ghairi ajrin fa hadza yasilu ilahi kama yasilu ilahi thawabus shaumi wal haji. Wa amma qiraatul Qur'ani, adapun membaca Al-Qur'an, wa ihda'uha dan menghadiahkan bacaan Al-Qur'an ilahi kepada si mayit tatawu'an dengan cuma-cuma min ghairi ajrin tanpa mengharapkan pahala. Pahaza, maka adapun ini bacaan ini ialah sampai pahaza ilahi kepada si mayit. Kama sebagaimana yasilu sampai ilahi kepada mayit sawabus shaumi wal haji, pahalanya puasa dan pahalanya haji. Wa qala fi maudhi'in akhar min kitabihi, dan telah berkata siapa Imam Ibnu Qayyim fi maudhi'in akhar, di dalam tempat yang lain, min kitabihi dari kitabnya Ibnu Qayyim, wal aula, dan adapun yang paling utama ayyanwi, hendaklah berniat siapa seseorang indal fi'li, ketika melakukan, annaha, bahwasanya bacaan tersebut lil mayyiti adalah untuk si mayit, wala yustaratu, dan tidak disyaratkan atalaffuzu bidzalika, melafazkan niat tersebut, niat bacaan tersebut. Dalika, adapun hal tersebut, adapun sesuatu, qala yang telah berkata kepada Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Naqalahu, yang telah menukilhu kepada zalika, anhuma, dari keduanya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, al-allamatu asy-syaikhu Hasanaini Muhammad Makhluf, yakni al-allamah yang dalam ilmunya, yang alim orangnya, asy-syaikhu Hasanain Muhammad Makhluf, mufti Diyaril Misriyah as-sabiq, mufti negara Mesir as-sabiq yang lalu, pada masa Syekh Ali Maksum. Tsumma qala, kemudian berkata Hasanaini, Syekh Hasanaini, wa dzaba al-Hanafiyatu, dan telah berpendapat al-Hanafiyatu, siapa Hanafiyah, ila anna kullaman ata bi ibadatin sawa'un kana shadaqatan am qira'ata Qur'anin aw dzalika min anwa'il birri lahu ja'alu thawabiha li ghairihi wa yasilu thawabuha ilaihi. Anna kullaman ata, sesungguhnya setiap orang, ata yang telah melakukan, siapa man bi ibadatin, dengan satu ibadah, sawaun ialah sama saja kanat ada apa ibadah, sedekatan berupa sedekah, am qira'at Al-Qur'an, atau membaca Al-Qur'an, aw ghairu zalika, atau selain dari yang demikian itu, min anwa'il birri, daripada macam-macamnya perbuatan baik, lahu, boleh bagi man, ja'lu sawabiha, adapun menjadikan pahala bacaan tersebut liqori, untuk selain dia, selain dari yang membaca, selain dari man, wa yasiru, dan sampai tahu apa pahalanya qira'a ilahi, kepada selain dia. Ya, tidak hanya dia dapat pahala, yang orang lain juga mendapatkan pahala. Ziyadatun minal fakir, maksudnya mayit ya. Ziyadatun minal fakir, ai hadhihi ziyadatun minal fakir, ini adalah tambahan dari sang fakir. Di sini maksudnya adalah Kiai Haji Ahmad Subki Masyhudi. Warawa al-imamu al-muhibbu at-Tabari, yasilu lil mayyiti kullu ibadatin tuf'alu anhu wajibatan mandubatan. Warawa, dan telah meriwayatkan al-imamu, siapa Imam al-muhibbu at-Tabari, yasilu, sampai, lil mayyiti, kepada mayit, kullu ibadatin, setiap ibadah, tuf'alu, yang dilakukan, apa ibadah yang dilakukan, setiap ibadah tersebut, anhu, atas nama mayit, wajibatan, baik ibadah wajib, mandubatan, ataupun ibadah sunnah. Faidatun wallahu a'lamu bisawab, semoga ada barokah dan manfaatnya. Mari kita tutup pengajian ini dengan bacaan wal asri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.